Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, kita akan terus menyuarakan kebenaran. Kita akan melawan berita-berita bohong, berita-berita penghasutan, berita-berita penggiringan opini kepada masyarakat agar supaya masyarakat kehilangan percaya kepada aparat, kepada pemerintah. Kita akan terus melawan itu, teman-teman. Ya, karena saya sudah mendapatkan boosting dari teman-teman semua bahwa terus suarakan kebenaran agar supaya saudara-saudara kita yang lain itu tidak tergiring atau tidak terhasut oleh mereka yang ingin memecah belah bangsa ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, teman-teman, saya mau ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada teman-teman semua, saudara sebangsa setanah air yang sudah berkontribusi untuk mewujudkan impian saya untuk bertemu dengan Pak Jokowi di akhir bulan April ini, teman-teman ya. Saya sangat-sangat mengapresiasi apa yang sudah kalian lakukan. Itu akan saya ingat sepanjang hidup saya, teman-teman. Jadi saya dengan konten kreator lainnya itu sudah ribut di grup, akan ketemu, kami juga akan buat konten bareng teman-teman bersama, dan juga yang paling penting adalah bisa ketemu dengan Bapak kita Joko Widodo. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua dari dalam negeri, dari luar negeri, dari England, dari Hong Kong barusan juga, teman-teman ya. Dari Belgia, luar biasa, teman-teman. Terima kasih banyak ya, berkat bangsa-bangsa, orang-orang yang ada di luar sana tapi hati mereka tetap cinta akan pertumbuhan, akan kebangkitan yang ada di Indonesia, teman-teman. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Saya tidak bisa membalas itu, mungkin nantikan saja saya akan ciptakan lagu khusus buat kalian ya. Ya, saya tidak bisa balas dengan materi, tapi saya bisa balas dengan karya saya. Ya, karya untuk kalian semua. Kita akan segera membahas videonya, tapi sebelum itu juga buat kalian semua yang mau turut untuk berkontribusi, berpartisipasi, kalian bisa lihat nomor rekening saya di sini, nomor WA saya di sini jika kalian ingin sharing-sharing dengan saya, teman-teman. Kita akan segera bahas video yang pertama. Pak Luhut sentil para pengamat politik yang tak punya santun. Saya harus katakan ini agak keras sedikit karena menurut saya paham, Pung. sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat yang tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus memberikan suasana kekompakan di pemerintahan Presiden Prabowo ini. Berkunjung ya. Saya itu gak kebayang berdiri di depan gerbang rumah Pak Jokowi ya. Wah, rumahnya asri, teman-teman. Seperti jiwanya sejuk. Siang Pak Luhut. Siang Pak Luhut. Tadi saya dengan istri saya udah lebaran pada Bapak Presiden Prabowo di Merdeka. Tapi kami sudah rancang memang setelah dari Presiden Prabowo kami mau lebaran ke tempatnya Pak Jokowi. Mantap ya. Saya nggak lupa sama Pak Jokowi. Luar biasa, selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini. Nah, itu kita juga harus jujur mengakuinya. Tentu sana sini adalah kurangnya sebagai manusia. Jadi saya juga datang kemari silaturahmi, minta maaf kalau ada kurang lebih kami kepada Bapak Jokowi dan Ibu. Apa aja Pak yang diobrolin, Pak? Ya, diobrolin nggak banyak, tapi memang beliau kan hormat betul sama Presiden Prabowo. Beliau tadi cermatin juga semua ekonomi supaya beliau berharap dan berdoa sukses pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira satu pesan yang sangat bagus. Pesan untuk perekonomian, Pak? Ya, juga beliau minta saya, karena saya Menteri Dewan Ekonomi, ketua, beliau juga mengingatkan Pak Luhut juga yang beri masukan. Saya bilang, ya Pak Presiden Prabowo juga kalau kami laporan Dewan Ekonomi
juga beliau minta masukan-masukan yang detail, dan saya lihat beliau sangat memperhatikan mengenai itu. Apa itu Pak masukannya Pak? Ya macam-macam lah, Mengenai macam-macam. Ya, mengingat ya. Tapi saya hanya titip satu di bulan Ramadan ini yang selesai hari ini lah selesai ya. Ya, kita semua supaya melihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita, berbicara, berbahasa, dan tidak menghormatin orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini, kemudian berburuk sangka dengan cepat. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun. Saya saksi hidup. Saksi hidup. Saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa, saya bisa saksi. Dan saya harus katakan ini agak keras sedikit, karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat yang tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus memberikan suasana kekompakan di pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kita beri kesempatan beliau untuk mengatur, memimpin. Tidak bisa juga bisa segera jadi seperti makan bergiji. Ada yang titik sana sini. Sekarang kan sudah mulai jalan. Kan itu perlu waktu. Dan hasil studi kami ini, studi kajian yang dilakukan oleh ahli kemiskinan, Profesor Arif Ansori. Ini program yang sangat baik sekali. Jadi jangan... Program yang sangat baik sekali. Untuk rakyat kecil tentunya teman-teman ya, untuk rakyat miskin. Tapi di demo habis-habisan sama para mahasiswa kita yang terhormat. Nah pikir nggak? So akal nggak itu cara berpikir mereka teman-teman? Ya, pakar-pakar mengatakan bahwa ini akan sangat baik untuk rakyat miskin, untuk rakyat yang kurang mampu, akan sangat bermanfaat. Tapi kok kenapa mereka menolak hal itu? Mahasiswa ini kalau otak kalian di mana ya? Otak kalian itu ada di mana? Di sini atau di... Aduh, oke, next lah teman-teman ya. Prabowo harus tobat. Ingat Anda bukan Menhan lagi. Anda siapa? Izinnya stick bro. Siapa? Video Siapa Anda. Pak? Ini kau ini punya etika apa enggak? Ini Pak Prabowo ini Bapak Kepala Negara. Kau bicara seenaknya sendiri Prabowo. Kau pernah dididik orang tuamu apa enggak dari kecil itu? Kayaknya enggak sih Pak. Kau ini enggak punya etika ini. Dasar bangsat kau ini. Sabar Pak, Bicara sabar. itu yang punya etika, itu kepala negara. Ngapain kau bilang seenakmu sendiri? Kau jadi apa ngatur-ngatur presiden itu? Dasar kau ini orang bangsat kau. Kalau kau gak terima, ayo ketemuan di mana kau? Sama saya. Kalau cari lawan lo ya, saya siap menghadapimu. Ketemuan di mana? Dulu. Dasar bangsat kau ini. Prabowo Hitungan ditantang gue sama bapak tadi. Terlalu lancang Anda ya. Anda terlalu lancang sekali. Status Anda itu siapa? Hai HTI. Anda siapa mau ngatur-ngatur presiden ya? Dengan penuh tidak dengan rasa hormat Anda memanggil nama presiden kita Pak Prabowo hari ini kan. Hei Prabowo, begitu arogan Anda ya? Ya. Ada siapa? Langsung tuh diajak satu lawan satu sama bapak tadi. Jangan lari kau ya. Ya. Kalian pilih mana? Siapa yang kalian mau pilih? Ayo bawa di ring mereka berdua teman-teman. Diajak duel nggak teman-temannya? Itu ya. Masyarakat sekarang itu udah pintar, udah benar-benar sadar, tidak mudah tergiring. Orang-orang seperti ini kok kelihatan muka mereka teman-teman. Coba lihat. harus tobat. Ingat Anda Orang siapakah mereka ini? Ya,
Siapakah mereka ini? Kalian tahu sendiri. Aduh. Inilah orang radikal ya. Orang yang menganggap diri mereka mempunyai kunci surga, orang yang menganggap diri mereka yang mempunyai Indonesia, yang benar-benar bisa mengatur-ngatur segala sesuatu ya. Bahkan kalau dalam hal apapun merasa diri mereka yang memegang hukum di Indonesia, teman-teman. Kadal. Aduh. Next Liv. Ganteng mana dia sama Opung Parbella? Ini Opung. Jangan kayak gitulah kau, Opung, merendahkan diri sendiri kau namanya. Memang betul secara fisik aku lebih rendah daripada dia. Tapi tahu ndak kalian, secara intelektual lebih rendah dia daripada Opung Parbella. Dari Opung kok dapat gitu kau, Opung. Ayo kita buktikan ya, karena dia posting sesuatu makanya Opung Parbella ngomong kayak begini. Ayo sama-sama kita dengarkan. Coba kita dengarin dulu, Bung. Teruntuk para public figure, influencer, selebriti, semua yang mendapatkan imbalan untuk mendukung pasangan 02 di Pilpres kemarin, gue cuma mau nanya satu hal. Kontrak kalian udah habis apa belum? Kalau misalnya kontrak udah habis, ya bisa kali tipis-tipis ya kan, repost, retweet. Ini kan kadang lagi genting nih. Kecuali misalnya lo masuk ke parpolnya sekalian, masuk kabinet atau masuk Betul ya kata Opung ya. Legislatif, ya udah lah ya. Do your thing lah. Tapi buat teman-teman yang tidak, dan kemarin memang melakukannya untuk transaksional aja, ya transaksional aja ya nggak sih? Yang lain kan udah lewat. Kan politik itu dasarnya kepentingan, bukan kesetiakawanan gitu. Gue rasa mereka juga nggak akan loyal sama kalian sih. Jadi pantas orang-orang Anda seperti junjungan Anda, Anies Baswedan ya. Ya. Orangnya gak loyal. Anda menyebarkan nilai-nilai yang salah. Justru Anda harus memberikan, politik itu bukan hanya sekedar kepentingan. Itu yang paham yang kalian sebarkan. Bukan hanya sekedar kepentingan politik itu. Tapi lewat, kalian lihat ya, lewat perjalanan politik Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi, saya yang dulunya terhasut oleh mereka mengatakan politik itu kepentingan. Jadi biasa kalian melihat bahwa seorang mengkhianati sahabat yang dulunya mereka bersama-sama. Itu sudah biasa, itu kan politik. Ya, itu kan menjijikan kalau kita lihat bahwa perpolitikan sebenarnya seperti itu. Enggak seperti itu. Perpolitikan itu yang dulu mereka bangun dengan sebuah frame bahwa politik itu hanya sekedar kepentingan, yang dimana kalau masyarakat melihat ada satu politisi mengkhianati politisi yang lain, ada satu politisi menyakiti hati politisi yang lain, itu mereka giring agar supaya masyarakat mengambil, oh itu hal biasa. Tapi itu hal yang menjijikan kita lihat dalam perpolitikan ya. Memang itu perpolitikan memang kepentingan, itu yang kita tahu hari ini. Tapi teman-teman, ketika kita melihat di dalam perpolitikan ada loyalitas, ada kesetiaan, ada rasa yang menghargai antar sahabat, ada rasa yang menganggap satu orang politisi yang lain sahabat yang tidak bisa hubungan itu tergoyahkan. Masyarakat antusias dengan hal itu. Pak Jokowi dan Pak Prabowo, bentar, begini aja, Pak kalian ya. Pak Jokowi dan Pak Prabowo menunjukkan kepada kita bahwa politik bukan hanya sekedar kepentingan yang dimana saling mengkhianati, saling menghujat adalah hal yang biasa. Tapi politik berbicara tentang adab, sopan santun, setia kawan, persahabatan, dan saling menghormati. Itu yang membuat saya antusias dan tertarik untuk membahas politik. Yang dulunya kalian lihat politik saling menghujat, saling menjatuhkan dengan yang lain. Tapi kalian lihat di sisi Gibran dan Pak Prabowo ketika Pilpres kemarin. Mereka mengatakan, jangan marah dengan orang-orang yang menyerang menjatuhkan kita. Kita bawa politik ini dalam damai. Ya. Di saat kubu yang sebelah itu saling mengkhianati. Ya, Anies mengkhianati SBY. Ya, kemudian dari Caimin mengkhianati partai yang ini. Pokoknya kita lihat mereka saling mengkhianati demi kepentingan. Ya, Pak Mahfud tiba-tiba menyerang Pak Jokowi. Ahok tiba-tiba serang Jokowi. Ya, di saat kita lihat tersebut, kita lihat seperti ada hubungan persahabatan yang abadi antara dua orang yang dulu rival sejati, tapi sampai detik ini bergandengan tangan bersama melawan para pemecah belah bangsa dan para asing-asing ini, teman-teman. Pak Jokowi dan Pak Prabowo menunjukkan
bahwa politik bukan hanya sekedar kepentingan, tapi politik juga berbicara soal santai. Ya, mereka bawa dalam santai ya, politik fun, persahabatan, saling melindungi. Politik juga berbicara soal bagaimana menunjukkan politik dengan milenial, cara yang lebih modern, teman-teman ya. Tidak tegang, tidak kaku, tidak saling bentak-bentak, tidak bersetegang antara satu dengan yang lain. Itulah yang saya mau katakan ya. Jangan terkini kalau politik kita seperti yang mereka katakan. Sekarang kan dulu kan kalau jalan pilpres waktu kalian dibayar itu kan hanya zaman dimana semuanya dibayar dan politik kan hanya sekedar kepentingan. Sekarang sudahlah, ayo kita suarakan seperti apa yang dia mau. Kalau orang nggak mau, kalau orang nggak sepemahaman dengan Anda mau apa, Ernest ya? Jadi politik jangan mau kita tergiring opini mereka hanya sekedar kepentingan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo menunjukkan bahwa perpolitikan itu bukan hanya sekedar itu, tapi politik berbicara soal hubungan, relationship antara satu dengan yang lain. Bagaimana ketika politisi menunjukkan sikap yang loyal, sikap yang setia kepada sahabatnya, maka mereka layak untuk masyarakat percaya. Bagaimana kita mau percaya tentang para politisi kita kalau dalam pilpres saja, dalam pemilihan-pemilihan mereka tunjukkan sikap yang tidak setia, sifat yang unfaithful, sifat yang mengkhianati. Ya, teman seperjuangan dalam politik mereka aja mereka hianati, apalagi rakyat kan guys. Jadi kita lihat di sini teman-teman ya. Kenapa saya anak muda lebih tertarik dengan politik hari ini? Karena saya lihat ada sesuatu yang berbeda dalam cara berpolitik Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Mereka itu saling rival sejati. Pilpres 2 kali itu, pilpres mereka itu berdua saling hajar teman-teman. Tapi kemudian mereka saling rangkul. Banyak hal positif yang kita belajar. Bahwa ketika mereka selesai, bukan kalau soal kepentingan ya, mereka sudah, Pak Jokowi nggak mau tuh rangkul Pak Prabowo. Karena dia pikir, ada kepentingan nanti Pak Prabowo nanti akan seperti ini, seperti itu. Tapi Pak Jokowi merangkul untuk ayo sama-sama bangun bangsa. Ketika merangkul, Pak Prabowo lihat, Pak Jokowi memimpin dengan tulus atas negeri ini. Maka mereka berdua jadi sahabat sampai detik ini. Persahabatan mereka itu kuat, tidak mudah digoyah oleh mereka yang coba meretakkan hubungan mereka. Jadi clear teman-teman ya. Jangan mau kalian berpikir ya, kalau mungkin kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak menunjukkan cara berpolitik seperti itu, saya ogah bahas politik teman-teman. Tapi karena teladan-teladan yang baik yang sudah ditunjukkan dalam perjalanan politik Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu membuat saya antusias bahwa saya ini di Indonesia masih ada orang yang tulus, orang yang setia untuk rakyatnya. Ya, bagaimana kalian mau percaya orang yang suka berkhianat? Nggak bisa kita percaya kepada orang yang suka berkhianat, teman-teman. Makanya harus kita bisa melihat bahwa jangan mudah tergiring opini seperti orang Ernest ini, teman-teman. Ya, influencer yang nggak setuju dengan apa yang dia asumsikan, apa yang dia pahami, kamu mau apa? Ya kan, namanya kan demokrasi. Namanya juga kan demokrasi, Ernest. Itulah. Dia bilang, ya sudahlah, nggak ada yang namanya setia. Ini kan politik kepentingan, sudahlah, nggak usah kalian. Itulah seperti junjungannya, teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Saya pamit dulu. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semua yang mau untuk berpartisipasi, silahkan, ini nomor rekening saya, nomor telepon saya. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye.